Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Diki Iswandi, NPM 22351075 dari kelas 5C. Di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang Al-React Hook. Yang pertama ada useStats Hook. useStats ini adalah salah satu hook di React yang digunakan untuk mengelola state dalam komponen fungsional. Dengan useStats, kita dapat mendeklarasikan sebuah state variabel yang disertai dengan nilai awalnya. Dan React akan memberikan fungsi untuk memperbarui nilai state tersebut. Saat menggunakan useStats, kita mendeklarasikan dua elemen dalam bentuk array menggunakan destructuring, yaitu variabel state dan fungsi updaternya. Sebagai contoh, const setCount sama dengan useStats. Mendeklarasikan count sebagai state dengan nilai awal 0 dan setCount sebagai fungsi untuk memperbarui nilai count. State ini bisa diubah kapan saja dengan memanggil setCount dan memberikan nilai baru. Penggunaan useStats ini memungkinkan komponen fungsional untuk menyimpan data yang dapat berubah seiring waktu, seperti input pengguna, status aplikasi, atau perhitungan dinamis. Yang kedua ada useEffect. useEffect Hook. useEffect adalah hook dalam React yang memungkinkan kita untuk menangani efek samping dalam komponen fungsional, seperti mengambil data dari API, memperbarui DOM, atau mensinkronisasi dengan sistem eksternal. Hook ini menggantikan metode lifecycle seperti komponen didMount, komponen didUpdate, dan komponen willUnMount yang biasa digunakan dalam komponen berbasis kelas. Dengan useEffect, kita dapat menentukan fungsi yang akan dijalankan seperti render, dan fungsi ini dapat dikontrol kapan dijalankan dengan memberikan array dependensi sebagai argumen kedua. Jika array dependensi kosong, efek hanya akan dijalankan sekali. Mirip dengan komponen didMount, jika ada variabel dalam array dependensi, efek akan dijalankan ulang setiap kali nilai variabel tersebut berubah. Selain itu, kita juga dapat mengembalikan fungsi dari dalam useEffect untuk melakukan pembersihan atau cleanup ketika komponen dihapus atau efek dijalankan ulang, seperti membatalkan timeout atau event listener. Yang ketiga ada useContent Hook. useContent ini salah satu React Hook yang digunakan untuk mengakses nilai dari konteks. Dalam komponen fungsional, dengan useContext, kita dapat mengambil data yang disediakan oleh komponen konteks provider tanpa perlu menggunakan probe drilling, sehingga mempermudah berbagi data antar komponen yang tidak saling terkait langsung. Hook ini menerima satu argumen berupa objek konteks dan mengembalikan nilai terkini dari konteks tersebut. Ketika nilai pada konteks provider berubah, komponen yang menggunakan useContext akan secara otomatis dirender ulang untuk mencerminkan nilai terbaru. Contoh penerapannya adalah ketika kita memiliki tema aplikasi, dark atau light mode, atau data pengguna yang perlu diakses di banyak komponen. Yang keempat, useReducer Hook. useReducer ini adalah hook React yang digunakan untuk mengelola states yang kompleks atau memiliki logika pembaruan yang melibatkan beberapa tindakan. Ini bekerja dengan pola reducer, mirip dengan Redux, di mana state diperbarui berdasarkan aksi yang dikirimkan. Hook ini menerima dua argumen. Yang pertama fungsi reducer, atau yang menentukan bagaimana state berubah, dan nilai awal state. Fungsi reducer menerima state ini dan aksi lalu mengembalikan state baru. useReducer berguna untuk pengelolaan state dengan useState menjadi sulit, seperti dalam kasus pengelolaan beberapa variabel state yang saling terkait. Yang kelima adalah useRef Hook. useRef adalah hook di React yang digunakan untuk membuat referensi mutable yang dapat menyimpan nilai tanpa memicu re-render komponen. Hook ini sering digunakan untuk mengakses elemen DOM secara langsung atau menyimpan nilai yang ingin tetap ada di seluruh siklus hidup komponen tanpa mempengaruhi render. Misalnya, useRef dapat digunakan untuk mengatur fokus input atau menyimpan data seperti timer. Referensi yang dibuat dengan useRef dapat diakses melalui properti current. useImperative Handle Hook. useImperative Handle Hook adalah React Hook yang digunakan untuk menyesuaikan nilai yang diekspos oleh referensi ref pada komponen. Hook ini memungkinkan pengelolaan akses terhadap fungsi atau properti tertentu dari komponen
oleh komponen parent. Biasanya digunakan bersama dengan forward ref untuk menciptakan API control yang lebih eksplisit pada komponen child. Meskipun jarang digunakan, hook ini berguna dalam skenario seperti mengendalikan komponen UI secara pragmatis. Selanjutnya ada use layout effect hook. Use layout effect adalah hook yang mirip dengan use effect, tapi dijalankan secara sinkron setelah DOM diperbarui dan sebelum browser melakukan read find. Hook ini dapat digunakan untuk tugas-tugas seperti pengukuran DOM atau sinkronisasi tata letak yang membutuhkan nilai DOM yang diperbarui sebelum pengguna melihat perubahan di layar. Karena eksekusi yang mendahului render, use layout effect dapat mencegah flickering atau inkonsistensi dalam tampilan. Tetapi penggunaannya harus dibatasi untuk kasus khusus karena dapat mempengaruhi performa. Selanjutnya ada use insertion effect. Use insertion effect adalah hook di React yang digunakan untuk menyisipkan efek sebelum mutasi dan terjadi. Menjadikan berguna untuk menyisipkan stylish shade dinamis atau melakukan operasi yang harus terjadi sebelum render berlangsung. Hook ini dieksekusi lebih awal dibandingkan use layout effect dan use effect, sehingga memastikan perubahan yang dilakukan tidak menyebabkan kilasan visual pada UI. Biasanya digunakan dalam library atau kasus tingkat lanjut, bukan untuk logika bisnis umum dalam aplikasi React. Selanjutnya ada use ID hook. Use ID hook adalah hook di React yang digunakan untuk menghasilkan ID unik yang konsisten antara render server dan klien. Hook ini berguna untuk menghindari masalah ketidaksesuaian ID ketika aplikasi dirender di sisi server dan kemudian dirender ulang di sisi klien, yang bisa menyebabkan masalah dengan aksesibilitas dan referensi elemen. Use ID sering digunakan untuk elemen seperti label dan input yang memerlukan ID unik untuk memastikan mereka terkait dengan benar. Selanjutnya ada use transition hook. Use transition hook adalah hook di React yang digunakan untuk menangani perbaruan UI yang memerlukan waktu lama, dengan cara memberikan kontrol atas prioritas rendering. Hook ini memungkinkan aplikasi untuk tetap responsif saat membuat data atau melakukan proses berat lainnya, dengan memungkinkan perubahan UI yang lebih lambat tetap berlangsung di latar belakang tanpa menghalangi interaksi pengguna. Selanjutnya ada use deferred value. Use deferred value adalah hook di React yang digunakan untuk merendah perbarui nilai stats yang intensif untuk mencegah render yang terlalu sering. Hook ini membantu meningkatkan kinerja aplikasi dengan memperlambat terlalu penting, sehingga React dapat fokus pada rendering yang lebih kritikal terlebih dahulu. Saat nilai yang ditunda berubah, React akan memprosesnya setelah update yang lebih prioritas selesai, mengurangi waktu render tidak perlu dan meningkatkan responsivitas aplikasi. Selanjutnya ada use since external store hook. Use since external store adalah hook React yang digunakan untuk membaca dan berlangganan ke sumber data eksternal, seperti store atau data global yang disediakan oleh pustaka eksternal. Hook ini memastikan bahwa komponen selalu mendapatkan data terbaru secara sinkron dan memperbarui tampilan komponen ketika data eksternal berubah. Biasanya digunakan untuk integrasi dengan state management library atau sistem penyimpanan lainnya yang membutuhkan perbaruan data secara langsung tanpa delay. Sekian dari penjelasan saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.